self reward yang Bapak lakukan terhadap diri Bapak sendiri dengan self reward Bapak seperti apa? Bentuk self reward Bapak gimana? Orang-orang kan beda. Oh, self rewardnya healing lah, jalan-jalan. Oh, self rewardnya mungkin memberikan sesuatu untuk dirinya. Self rewardnya mungkin memberikan kepada orang lain. Jadi setiap orang kan punya versinya masing-masing, Pak. Kalau Bapak self reward seorang dari Dokter Desrianto MA. Saya jadi nggak terlalu kan ya, orangnya bukan tipe orang yang kayak orang yang misalnya menonton bioskop lah, ini saya bukan itu kan, bukan tipe orang itu. Saya lebih banyak, saya orang rumahan asli gitu. Kalau misalnya ya untuk mengimbangi tenaga, istilah kita bilang ya, kita udah bekerja seminggu full atau setahun full dengan segala kemampuannya itu, kemudian kita tentunya mendapat reward yang bagus itu sesuai gitu kan itu. Terus kita, kalau orang lain mungkin tadi nonton bioskop, mungkin healing ke Eropa itu, saya enggak, tetap I stay home gitu dengan rumah, tapi saya memanjakan diri dengan dengan hobi. Maksudnya beli ayam itu banyak banget karena hobi gitu kan. Seandainya ada tempat kebos tapi saya beli sebenarnya, cuma kan nggak ada tempat sini yang cuma sebatas kapasitasnya untuk ayam itu pun kalau di sini tanah orang ya, yang di sana pun tanah orang sebenarnya kan bisa pakai selalu itu dia tanah kosong tidak bertuan, saya manfaatkan untuk kandang-kandang ayam. Nah itu saya di situ, dan saya bisa menghabiskan banyak waktu itu bercengkrama dengan ayam-ayam itu. Jadi orang-orang sih udah tahu saya udah bilang kepada mereka, saya sudah terlalu capek, udah anak-anak saya lahir kan hampir benar-benar 1, 2, 3 berurut ya. Itu bisa dibayangkan. Dan saya kan punya prinsip bahwa kita tidak boleh merepotkan orang tua, karena itu ada dosa besar. Secapek apapun, serepot apapun itu harus tangani sendiri. Makanya dulu waktu anak-anak kecil kita punya pembantu sampai 2, punya supir juga. Itu karena untuk membantu menangani, karena anak-anak SD kan supir harus ngantar jemput itu kan. Nah begitu anak-anak udah masuk SMP kan pesantren semua, jadi udah nggak pakai supir lagi, supir sendiri sudah cukup. Pesantren semua kan di Solo, di Jogja itu kan pesantren semua. Di situ dari prinsip tadi seperti yang ada diingatkan dalam Al-Quran bahwa dosa besar seorang anak itu menjadikan orang tuanya sebagai pembantu. Atau dalam hadis dikatakan bahwa salah satu pertanda mendekatnya hari kiamat adalah seorang anak melahirkan babunya, seorang ibu melahirkan tuannya, seorang perempuan melahirkan tuannya, perempuan melahirkan anaknya dari tuannya, dia jadi pembantunya. Ya sekarang terjadi begitu kan di Indonesia kan, anaknya, mantunya itu pada kerja, anaknya tinggal di rumah, neneknya, kakaknya. Nah, itu nggak boleh, itu dosa besar bang. Nah itu dosa besar ya, sekalipun orang tua yang mungkin ikhlas ya, tapi itu Islam udah macam itu, tidak boleh. Jadi orang tua itu harus tempatkan tempat yang paling mulia, itu kan jadi membantu di rumah. Nah saya dulu tidak pernah membebani orang tua seberat apapun juga. Saya selalu mencoba menangani dengan cara kami sendiri, ya, dengan cara punya membantu segala macam. Dan sekarang saya sudah menjadi orang tua yang bercucu, saya tidak mau menjadi pembantu mereka. Saya sudah kata pada anak saya, enggak, saya pengen merdeka bang, benar-benar merdeka. Secara finansial saya tidak ada beban lagi untuk bayar uang kepada mereka. Otomatis saya mengurangi kan, yang penting saya sudah cukup untuk makan segala macam, saya tidak perlu punya uang berlebihan buat apaan. Itu akhirnya tenaga kan yang terkuras kan. Disitulah bagian dari langkah atau gebrakan saya yang pertama sini. Pertama, memanjakan diri dengan benar-benar bebas, mau mainan sama ayam segala macam. Saya tidak mau dibebani oleh cucu segala macam. Sudah bilang, dan anak saya udah nikah pun nggak boleh tinggal di sini kan, nggak suruh cari rumah. Kamu cari rumah setelah nikah, perlu cari rumah sebenarnya itu. Karena kamu laki-laki dan harus menjadi laki-laki sejati. Kalau kamu tetap di rumah, kamu akan cari anak selamanya. Karena itu akan ada ibu kamu di situ. Kamu tidak bisa ambil putusan karena ada ibu di situ dan seterusnya. Itu langsung dia nikah, sebelum dia langsung cari kontrakan. Sebelah apapun juga harus kontrak, saya bilang itu. Kamu harus latihan mandiri dan istri pun harus mandiri dan saya bilang gitu. Ya itu terjadi. Tadi jadi kembali pada tadi, saya adalah memanjakan diri dengan fokus pada hobi tadi. Dan hobi ternyata juga lumayan makan biaya banyak juga kan. Ayam-ayam kita beli yang mahal-mahal juga, untuk biaya makanannya mahal juga. Dan itu biasanya tidak saya jual lagi. Kalau misalnya harus motong tuh saya kasih ke tetangga.
kemarin malam tahun baru saya motong 3 beberapa orang sini gitu kan. Yang di sana waktu itu kemarin bulan puasa kemarin, karena saya harus pergi Cilacap dirawat itu, ayam saya itu masih ada bawa itu 50 ekor, bebeknya ada 16, terus burung darah 50 ekor. Itu semua saya kasihkan ke Masjid Mustafirin dan Kembang. Saya tinggal, saya bilang itu di kandang kebun semua binatang saya, ada ayam sekian, bebek sekian, tolong dijual, diuangkan untuk membantu biaya renovasi masjid. Terus pulang dari sana bulan Mei langsung saya lihat ada tanah kosong lagi, saya tanya orang sebelah, ini tanah siapa? Oh yang punya orang mana, nggak pernah nongol. Terus ada yang rawat? Nggak ada, yang rawat udah meninggal. Udah langsung saya bantu sumur-sumurnya, saya buat kandang ayam seperti itu, kayak ayam baru gitu. Dan itu saya manfaatkan untuk orang sekitarnya. Dan saya selalu berprinsip bahwa di mana saya berada, saya harus bermanfaat buat orang lain. Tidak membebani, tapi harus memberikan manfaat. Harus ada orang-orang lain yang merasa bahwa saya manfaat dari saya gitu. Jadi orang-orang itu udah kasih tahu sepersulan kalau butuh atau orang kampung, anak-anak masih kecil, tinggal bilang saja gitu. Aku tahu semuanya, nggak pakai beli, saya bilang nggak usah beli gitu. Tinggal bilang aja butuh atau ayam kampung. Nanti kalau ayam potong silakan. Ini Pak, ini yang kemarin saya bilang tadi kita punya butuh uang 100 hari ini ada nih. Jadi sangat itu rezeki dia gitu. Dan saya nggak mungkin lagi itu, nggak mungkin terus saya anggap utang. Udah itu dapat ini rezekimu sebenarnya. Cuma kemarin lewat saya ngawas ujian terus dapat sekian, tapi ternyata sini dia kan, gitu kan. Rezeki yang kalau kan ada yang rezeki tapi hilang gitu ya, rezekinya semaling kan, gitu kan. Kalau ini rezeki secara sadar emang saya tahu ini rezeki kamu berarti gitu. Dan itu membuat kita hidup lebih tenang, nggak pernah kesel, gitu. Nggak pernah kesel, dia ngapain kesel gitu. Kan mungkin ada orang ngawas sampai malam yang nikmatin orang lain kan itu kan gitu. Itu orang lain gitu, atau mungkin pura-pura nggak punya gitu, oh nggak ada Pak gini karena dia udah pikirnya wah segini ngawas sampai malam juga kan gitu kan, pura-pura nggak ada kan, berarti kan udah itu. Nah itu kakak saya pun begitu yang dijerat kemarin bulan puasa menjelang lebaran, bebeknya curi orang 100 ekor. Menjelang lebaran itu kan orang banyak butuhkan musim mau lebaran, nggak punya uang harus belanja ini buat istrinya, buat anak gitu kan, jualilah bebek punya 100 ekor dikarungin mungkin malam-malam. Kakak saya nggak pernah marah. Mudah-mudahan mengurangi dosa saya, cukup kayak gitu. Maunya begitu ya Pak? Kayak gitu, dia nggak pernah marah ya. Sorry orang yang namanya sama dia banyak sewa panja kan, hari-hari biasa jualan daging sapi ya, ngedrap orang-orang hajatan. Ada seorang polisi pesan 1 kintal daging sapi, diantar dia sendiri antar ke rumahnya hajatan. Katanya bayarnya setelah hajatan, nunggu uang itu kali ya, uang hajatan dari amplop itu kan. Ternyata di waktu yang tentukan kakak saya datang dalam rangka udah sudah kesepakatan ya, datang untuk mengambil uangnya, spesies pun nggak bayar sampai sekarang. Dan dia tidak kecewa, udah pulang aja tanpa kecewa, mudah-mudahan mengurangi dosa saya kayak gitu. Udah banyak banget, itu buat contoh kecil aja. Dan yang ngomong seperti itu sudah orang lain ke saya, kakak kamu itu memang benar-benar luar biasa, nggak ada orang lain seperti itu. Yang ngomong orang lain. Orang lain, ya. Orang lain yang orang sekitar itu luar biasa. Yang namanya kalau bilang dikecewakan, ya emang dikecewakan, kayak saya juga dikecewakan. Tidak mengecewakan, orang-orang baik itu dikecewakan, tidak mengecewakan kan gitu. Dan itu penting buat kita, karena sebetulnya kita mau merasa tersiksa ataupun merdeka itu dari bagaimana kita memanage kolbu kita. Jadi manajemen kolbu ala A'agim itu memang penting sekali untuk disimak situ. Jadi adalah pilihan, mau sedih mau bahagia adalah pilihan. Pilihan, ya kan? Mau bodoh mau pintar itu pilihan kan? Gitu. Kayak gitu. Kamu mau pintar mau bodoh itu pilihan gitu kan. Saya ambil contoh Pak ini sampai bapak tuntut satenya mengurusin anak-anak dia. Aneh bandel-bandel kan. Yang laki-laki anak nomor 3 kalau nggak salah, sampai bela-belain masuk ke sekolah yang notabene favorit itu ya, jauh-jauh di jalan di sini di Pasar Suman, lewat belakang karena nggak bisa masuk ke depan. Bela-belain, berarti dia tuh concern sekali dengan pendidikan buat anak, itu penting. Iya, Ternyata anak berangkat sekolah tiap hari itu, berapa bulan kemudian dapat surat di sekolahan bahwa anaknya nggak pernah di sekolah. Betapa sakitnya orang seperti itu. Akhirnya anaknya ditarik, dipindahkan sekolah dekat rumah, sekolah swasta. Ya baca gitu seterusnya. Sekarang sampai udah dewasa, Pak, itu kata-kata terakhir buat anak. Sekarang kalian sudah dewasa, ya. Bapak udah capek. Sekarang kalian tinggal pilih mau surga atau neraka, kalian pilih sendiri. Kayak gitu. Ya, dari
anak itu kan bagian dari fitnah kan. Kalau nggak disebutkan dalam itu kan, anak harta itu fitnah, akan membawa kita ke neraka kalau kita itu dan seterusnya itu kan. Tapi saya katakan Pak, tidak berusaha, mau anaknya dari bengal, mau dari sudah melakukan tanggung jawabnya terbaik. Masalah hasilnya kan Allah menentukan. Kita udah melakukan terbaik, dengan tadi mengirim sekolah yang bagus segala macam, ternyata tetap kayak gitu, ya itu ya emang Allah mengatur seperti itu supaya menguji iman kita gitu kan. Tapi dia bilang gitu, udah sekarang tinggal pilih mau surga pun neraka sudah. Sampai banget itu lagi. Kamu nanya.